Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amara Allah Subhanahu wa ta'ala linatluba minallahi ridwana. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansar ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan kenikmatan kepada kita, nikmat waktu, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan juga nikmat afiat. Jadi tidak cukup hanya sehat, tapi harus ada afiat. Sehat tidak menentukan kita jadi orang baik, tapi dengan afiat kita diantarakan untuk menjadi orang baik. Kalau sehat lebih kepada hal yang sifatnya jasmaniyah, dan afiat lebih kepada hal-hal sifatnya maknawiyah, rohiyah. Kita tahu orang-orang yang jahat bukan karena dia tidak sehat, tapi tidak ada afiat. Maka alhamdulillah Allah berikan kita sehat wal afiyah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat serta salam kita sampai kepada Rasulullah yang menjadi kebanggaan kita, yang menjadi tuntunan kita, dan kita juga mesti harus bangga menjadi umatnya. Yang selalu saya ulang-ulang bahwa Rasul seperti Muhammad tidak diberikan kepada semua umat, hanya diberikan kepada kita umat Muhammad. Maka bahagialah, dan semua tuntunan dan ajarannya bagian dari khulasah, ikhtisar, kesimpulan dan rangkuman dari semua ajaran-ajaran yang pernah Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi kita mendapatkan yang paripurna. Tinggal sejauh manakah kita bisa mengaplikasikan dan mengusahakan untuk semaksimal mungkin bisa mendapatkan yang terbaik dari manual yang sudah Allah berikan, dari Al-Quran, ajaran sudah Allah siapkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehubungan dengan itu pula kita akan bahas tafsir surat Al-Baqarah ayat 40 ini kaitan dengan karakter orang-orang yang memang Allah sudah berikan amanah sebagai manusia, dan Allah sudah berikan treatmentnya untuk menjadi umat yang terbaik. Cuman tidak semuanya ternyata, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada umat-umat yang memang susah untuk diupayakan atau dijadikan menjadi yang baik, yang akhirnya umat Muhammad lah yang menjadi penentu akhir dari semua kondisi umat terdahulu. Salah satunya diantaranya adalah Bani Israel. Dan Allah selalu ingatkan kepada Bani Israel dalam setiap langkah mereka, dalam setiap kehidupan mereka, bahwa mereka adalah orang-orang istimewa yang Allah berikan keistimewaan dibanding umat lain. Hanya saja bersyukur atau enggak, itu yang jadi masalah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya bani Israil. Israel ini adalah keturunan dari Yakub. Suatu saat ada diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ada tokoh-tokoh Yahudi yang datang kepada Nabi Muhammad, dan Rasul tanyakan, atarifuna anna Israel wa Yakub, apakah kalian tahu bahwa Israel itu adalah Yakub? Allahumma na'am. Mereka katakan, demi Allah, betul. Jadi orang Yahudi tahu
Bani Israel itu adalah keturunan dari Yakub, keturunan dari Yakub. Dan Allah sampaikan dalam ayat ini, hai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati, ingatlah akan nikmatku, kata Allah, yang telah kami berikan kepada kalian, allati an'amtu alaikum. Bani Israel itu nikmatnya apa saja? Barangkali kita belum merasakan dan kita nggak kepikiran gitu. Salah satu di antara nikmatnya adalah Allah pernah menurunkan makanan surga, al-manna was-salwa, yang mana Nabi Muhammad belum pernah ada makanan surga yang diturunkan. Bani Israel udah pernah, luar biasa. Alaikul manna was-salwa, Allah turunkan manna was-salwa, makanan, jenis makan di surga diturunkan. Terus juga Allah berikan keistimewaan kepada mereka, mayoritas para nabi dan rasul itu dari mereka. Mau kurang apa? Jadi dalam ayat Allah menyampaikan ma la yu'ti ahadun minal alamin, dan Allah berikan sesuatu kepada mereka yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun di alam ini. Itu Bani Israel, keturunan terhormat dan juga cerdas. Cuman ya bandelnya Masya Allah gitu. Masya Allah. Ada 3 karakter umat yang diberikan kitab sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum. Jadi satu adalah Bani Israel, Yahudi, yang kedua adalah Nasrani, yang ketiga adalah Muslim. Ini karakternya beda-beda. Cuman Muslim harus bisa mengkoordinir mereka. Ini kaitan dengan ayat yang ini, ja'ilun fil ardi khalifah. Bani Israel ini pintar, potensi luar biasa, tapi ini gak pernah takut sama siapa saja. Maka ayat ini sebutkan wa iya ya farabun, jangankan sama manusia, sama Allah aja gak takut ya. Dan Allah sampaikan wa iya ya farabun, dan hanya kepadaku lah kalian semuanya takut. Dan kenyataan kita lihat. Jadi orang Yahudi, Bani Israel itu luar biasa, jadi potensi. Tapi satu itu yang susah untuk dikendalikan. Dia nggak pernah takut dengan siapa saja. Nggak tahu siapa yang sudah pernah ngatur dari orang-orang Yahudi dalam rentetan sejarah yang kita kenal. Nggak ada satupun lembaga yang dia takuti. PBB, apalagi PBB. Udah dikritik apapun mentah. Yang kedua ada Nasrani. Nasrani lemah lembut, halus, cuman nggak tegas, sehingga ini menjadikan ajaran jadi berantakan, nggak ada yang diikuti. Ya. Apa saja ajaran yang dilalaikan oleh Nasrani? Banyak. Misalnya apa? Pakai hijab untuk perempuan, itu Nasrani ada. Pak hijab, pakai jilbab. Sunat itu ada di Nasrani. Tidak boleh makan babi, itu ada. Tapi mereka tidak menjalankan itu. Jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau berhubungan dengan syariat-syariat mereka, selalu Allah ingatkan kan, ingatlah kepada Rabbmu, ingatkah nikmatku, kata Allah, sembahlah Tuhanmu. Hal-hal seperti itu jarang diingatkan, hal-hal terkait dengan akhlak atau moralitas jarang. Tapi diingatkan masalah akidah, karena yang paling mendasar itu. Kalau mereka mau lurus saja, kalau mereka mau ngikutin apa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam akidah yang lurus, maka dia akan menjadi gabungan yang luar biasa untuk membangun dunia ini. Ya, tapi semua itu sudah skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari ujian kita sebagai muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya dalam hal muamalah kita sebagai muslim tidak ada batasan dengan siapa saja.
Yang penting mereka mau mengikuti dan jujur dan juga sesuai dengan sistem yang ada. Dan win-win solution, sama-sama untung, sama-sama rugi. Dan hal muamalah, mau dengan Yahudi atau dengan Nasrani, kita hanya dibatasi dalam hal akidah. Dalam hal akidah. Kalau urusan akidah, ya, karena ini sudah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ini dibatasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari ayat ini Allah sampaikan pula ayat lanjutannya dari allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi, dan Allah tegaskan wa aufu bi ahdi, dan tunaikanlah janjimu denganku. Ufi bi ahdikum, maka aku akan tunaikan janjiku padamu, kata Allah. Jadi kalau mereka mau nurutin perintah Allah, akidahnya lurus saja, terus syariat yang diperintahkan juga diikuti, maka Allah akan berikan janji bahwa dia akan menjadi umat yang baik, dia akan menjadi penduduk surga. Tapi karena mereka tidak mau, ya mau tidak mau, Allah harus mencabut rekomendasinya. Makanya kan pengakuan umat Yahudi dan Nasrani itu luar biasa, karena mereka merasa dekat dan merasa apa yang dia minta dari Allah seakan-akan semua dituruti. Ya kayak tadi, jarang kan umat diturunkan nikmat dari surga itu, tidak semuanya. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatil nasara Isa ibn Allah. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatil nasara Isa ibn Allah. Apa ayatnya, ada yang ingat ya? Jadi mereka mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Jadi seakan-akan karena mereka Bani Uzair, dari keturunan Uzair, maka dia adalah bagian dari anak Allah. Begitu juga orang-orang Nasrani mengatakan itu. Tapi ayat berikutnya Allah sampaikan, ayat lain Allah sampaikan, qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Kalau memang kalian merasa bahwa anak-anak Allah, kenapa Allah mengadab kalian dengan dosa-dosa kalian? Dipatahkan oleh itu. Makanya tidak benar kalau misalnya ada orang yang coba merayu gitu kan saudara-saudara kita dengan alasan bahwa Muslim itu bangsa budak, itu kalau yang lain adalah bangsa tuan. Nggak benar. Jadi Allah sudah patahkan dari ayat itu. Qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Katakanlah kenapa Allah mengadab kalian dengan dosa-dosa kalian. Kalau misalnya Allah meridhoi itu, ya, mereka sebagai anaknya, tentu Allah tidak akan mengadab mereka. Jamaah yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, wa iya ya farhabun, dan hanya kepadakulah, kata Allah, kalian semuanya hendaklah takut. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Wa aminu, dan berimanlah kalian, bima anzaltu, dengan apa yang telah kami turunkan, musaddiqan lima ma'akum, sebagai pembenar dari apa yang telah ada di kalian. Wala takunu awwala kafirin bi, dan janganlah kalian semuanya pertama orang yang kafir dengan apa-apa yang telah kami turunkan tersebut. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kalian semuanya membeli ayat-ayatku samanan qalila, dengan harga yang murah. Wa iya fattaqun, dan hanya kepadakulah, kata Allah, hendaklah kalian semuanya bertakwa. Jamaah yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini sambungan ayat tadi disebutkan dengan Bani Israel, dan endingnya supaya mereka takut kepada Allah. Terus bagi pembelajaran juga bagi kita dan bagi Bani Israel, khususan bagi mereka, Allah sampaikan wa aminu ma anzaltu musaddiqan. Pesan dari Allah agar mereka beriman kepada yang telah kami turunkan, yaitu kepada Muhammad. Mereka supaya beriman kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Muhammad. Jadi sebenarnya apa yang ada di Al-Quran itu tidak jauh-jauh dari apa yang sudah Allah turunkan kepada mereka di Taurat atau di Injil. Musaddiqan, sebagai pembenar, penguat. Wala takunu awwal kafirin bi,
Dan jangan kalian semuanya jadi pendusta. Sudah tahu bahwa itu benar, kenapa kalian, dan itu juga kalian tahu dari dulu, kalian jalankan kan. Tapi kenapa kalian semuanya kufur dengan itu? Nah, seakan-akan apa yang dilakukan itu tujuannya untuk apa? Tidak lain hanyalah urusan-urusan dunia. Maka Allah singgung di sini, wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan. Janganlah kalian semuanya membeli ayat-ayatku dengan harga yang murah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai tujuan akhir hukum dari ayat ini, wala tasyaru bi ayati thamanan qalilan. Ini yang mungkin jadi fenomena saat sekarang ya. Dan hal ini sudah sering dilakukan umat-umat terdahulu ya, baik itu Yahudi atau Nasrani. Bahkan bukan hanya itu, umat Islam yang nyebrang ke agama lain juga jual ayat. Maka diharapkan selama kita menjadi muslim jangan menjual ayat. Wala tasyaru bi ayati thamanan qalilan, dan janganlah kalian semuanya menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Para ulama menyampaikan kaitan dengan hukum ini, apa yang dimaksud dengan wala tasyaru bi ayati thamanan qalilan, menjual ayat dengan harga yang murah. Menjual ayat dengan harga yang murah. Apakah mengajarkan ilmu agama dan menerima kompensasi dari pengajaran itu bagian dari menjual ayat? Itu juga jadi bahasan para ulama terdahulu ya. Kesimpulan yang saya ambil dari beberapa pendapat yang ada dua kondisi. Kondisi pertama, bahwa kalau kegiatan itu dilakukan dalam rangka memang sosial murni, pengertiannya begini. Salah satu dari mazhab Syafi'i pernah mengatakan, juga salah satu dari mazhab Syafi'i disampaikan, kalau misalnya kita menjadi ustadz di satu daerah wilayah, terus kita suruh jadi imam atau jadi khatib atau jadi ustadz di situ mengajarkan, selama itu tidak menghabiskan waktu kita untuk mencari nafkah yang lain, maka kita tidak boleh ngambil amplopnya, bahasa kita. Karena apa? Itu bagian dari kewajiban dia ya, kewajiban. Bahkan fardu ain bagi dia, fardu kifayah bagi yang lain. Kan asalnya fardu kifayah, cuman karena dia orang yang paling ngerti, maka jadi karena fardu ain, karena dia harus memenuhi, mewakili dari semua masyarakat yang ada. Cuman kalau dia bukan orang wilayah situ ya, bukan wilayah situ, wilayahnya, kewajiban dia bukan di situ, tadi di tempat lain, maka dia boleh menerima itu. Tapi simpelnya kita nggak boleh narik, hanya saja diwajibkan, diharuskan bagi masyarakat setempat untuk memahami kondisi ustadznya. Jangan sampai ustadz itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena waktunya habis untuk mengajarkan ilmunya. Itu yang harus diingat. Makanya kalau ulama-ulama dulu itu double talent, di samping dia juga pedagang ya, jadi waktunya dia pedagang, dia juga ngajar gitu. Bukan ngajar dijadikan dagang, berbeda ya. Dia berdagang, dia juga ngajar. Makanya kalau ulama terdahulu ya, orang-orang dulu nggak ada istilah amplop, itu nggak ada. Terus begitu juga bagi salah seorang
ulama atau orang alim, dia yang sudah mendapatkan jaminan dari pemerintah. Ya kalau di kita enggak ya, misalnya kayak di Saudi, maksudnya ada aturan kalau di sana. Jadi kalau undang-undang syekh kalau di sana untuk ceramah di masjid dan seterusnya itu nggak dikasih dan nggak boleh terima, nggak boleh, kalau ketahuan bisa dipecat itu. Hatta sampai kalau saya di Libya sini juga sama, waktu saya belajar dulu. Jadi dosen-dosen itu kalau sudah kontrak, kalau misalnya ada universitas lain yang memanggil gitu, terus untuk ngajar di sana, itu nggak boleh terima honor karena dia sudah dikontrak. Itu sistem yang ada yang dikembangkan di Saudi. Jadi karena apa? Karena asal dari ilmu agama, asal dari orang-orang yang menyebarkan agama, itu kewajibannya ada di pemerintah. Asal kewajiban ditanggung, sehingga mereka benar-benar ikhlas dan murni untuk menyampaikan agama bagian dari kewajiban. Nah, fenomena sekarang kan repot ya, banyak kasus baru-baru ini, kemarin dan seterusnya. Mungkin sekedar sharing saja bahwa kadang-kadang kita tidak salahkan ustadznya juga. Kenapa? Ada beberapa instansi yang suka ngerjain ustadz juga. Budget yang dia siapkan atau proposal yang disetujui di ACC misalnya Kalimantan atau Sumatera, dia panggil nih ustadznya jauh-jauh dari Jakarta, budgetnya 30 juta, tapi yang dikasih ustadznya 10 juta. Dan ada salah seorang ustadz yang pernah nanya ke saya, "Ustadz gimana Ustadz kalau saya dikerjain kayak gitu?" Dan saya bilang, emang mereka yang menentukan rezeki antum. Gak usah risau, karena rezeki bukan mereka yang menentukan, betul kan? Allah yang menentukan. Saya tanya lagi, berapa kali sih antum dikerjain gitu setahun? Ya paling sekali 2 kali. Anggap saja itu perjuangan antum. Insya Allah Allah pasti akan ganti. Gak usah pusing. Dosa kan dosa mereka, ngapain antum pusing? Ya. Antum masih bisa pulang, alhamdulillah. Antum masih bisa makan, alhamdulillah. Syukurillah yang ada. Gak usah mempermasalahkan hal-hal kayak gitu, menambah pekerjaan Ustaz. Yang penting bagaimana antum sampaikan amanah antum kepada masyarakat. Jamaahnya maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi wala tasyaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Tolak ukurnya adalah agar kita tidak merasa tertarik dengan hal-hal yang berbau duniawiyah, yang harus menjual agama ini. Maka tengoklah, kembalilah kepada hati nurani kita, kembali kepada ayat Allah, kembali kepada sunnah Rasulullah. Hanya kepada Allah lah yang kita takut, dan kita kepada Allah lah kita bertakwa. Jadi kita lihat apakah ini menyebabkan takwa kita kepada Allah enggak? Ya kalau enggak, ya abaikan, nggak usah dipikir. Kalau ini merusak takwa kita kepada Allah, enggak, karena merusaknya kita tinggalkan. Tapi kalau ini membangun takwa kita kepada Allah, ya kita lakukan. Ya karena kadang-kadang ada efek, ya, ada efek. Tapi intinya jamaah maka Allah Subhanahu wa taala, saya tidak berpanjang kalam dari ini, bahwa asal yang mungkin saya pernah sampaikan, asal dari urusan keagamaan dan pendidikan ini adalah tanggung jawab masyarakat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Maka ayat itu dalam bentuk jamak, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami, tidak bentuk a'budu saya, tapi kami. Said Hawa menyampaikan bahwa ini menunjukkan, berikan pelajaran kepada kita bahwa urusan ibadah itu tanggung jawab kolektif. Begitu juga wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, kalau untuk ibadah itu kan urusannya kaitan dengan syariah, ya, baik ibadah maqdah ataukah ibadah sifatnya ammah, umum. Dan juga muamalah iyyaka nasta'in,
dan kepadamu lah kami minta pertolongan dalam hal yang sifatnya zahiriyah, jasmaniyah, finansial dan seterusnya. Nah, itu juga kolektif, harus ada undang-undang mengatur kolektif. Ini tanggung jawab bersama. Jadi regulasinya adalah bagian dari tanggung jawab bersama. Tidak bisa kita sandar kepada satu orang. Sehingga ketika tanggung jawab itu tidak diambil oleh pihak pemerintah, masyarakat yang harus mengambil alih. Ketika masyarakat mengambil alih, tentu Allah tidak membebani kecuali dengan kemampuannya. Dan bagi seorang dai juga harus tahu dan paham, ya. Tidak selalu semua pakai amplop, ada juga yang nggak pakai amplop, biasa saja lah. Kalau saya begitu. Jadi kalau untuk di kampung-kampung nggak mungkin lah, gitu. Cuman juga sebagai jamaah, sebagai masyarakat juga harus memahami, sehingga tidak ada yang disalahpahamkan dari hal semacam ini. Semua sinergi dengan baik, ilmunya juga berkah buat kita, dan juga ustadznya juga bisa berjalan dan berkah juga hidupnya karena dengan keridhaan umatnya. Hadana Allah wa iyyakum ajmain, billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.